Di Tambun ini di Jules Stylish, sebisa mungkin gue harus mengarahkan mereka yang standar menurut gue gitu. Kalian juga bisa belajar yang buat tukang cukur, juga bakal kasih edukasi untuk kepala, jenis rambut, teknik cukur. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule, dan hari ini hari Rabu tanggal 1 April dalam kondisi masih masih waspada virus. Jadi kali ini gue bukan motongin customer, jadi dia ini adalah salah satu tim di balik YouTube dan lumayan rambutnya udah gondrong. Dan sekarang gue bakal motongin, bukan gue. Jadi yang motongin itu ada namanya Panji, sini sih. Ya. Ya. Jadi yang motongin adalah nanti si Panji. Jadi kita di sini tuh sambil belajar karena secara kualitas semuanya itu harus standar. Jadi di tempat gua yang di Tambun ini di Jules Stylish, sebisa mungkin gua harus mengarahkan mereka yang standar menurut gua gitu. Nah, di sini gue bakal mengajarkan dia, jadi sekalian kalian juga bisa belajar yang buat tukang cukur, dan buat teman-teman yang bukan tukang cukur, yang awam gitu, gue juga bakal kasih sedikit edukasi dari segi bentuk rambut, bentuk kepala, jenis rambut, dan teknik cukur gitu. Jadi gue rasa kalian pun customer harus tahu teknik dan bentuk-bentuk atau jenis-jenis rambut, biar kalian tuh paham yang nggak bisa cukur sama gue di Jakarta, Bekasi, ataupun di sini di Jules. Yang di luar pulau kalian pun bisa ngobrol sama tukang cukurnya atau barbershopnya di luar sana lebih enak, biar lebih paham begitu. Oke, langsung aja. Yang pertama dilakuin adalah menyiram, membasahi. Jadi dibasahin dulu seluruh rambutnya. Jadi kemarin ada yang nanya, bang itu rambutnya basah terus pakai cairan apaan gitu? Ya nggak pakai cairan apa-apa, nggak ada yang aneh. Ini kita pakai air mineral, air matang, air aqua galon. Ini jenis rambutnya agak aneh sih sebenarnya. Ada bagian yang nggak lurus, dia ikal. Tapi ada bagian yang keriting. Nih, coba lihat. Di bagian pinggir-pinggir sini nih keriting nih. Tuh, di bagian depan juga, di bagian depan nih, ini lumayan keriting nih dia nih. Gitu. Jadi kita di sini bakal coba bikin kemah hair ya. Yang pertama pakai ini dulu, parting U section. Kalau parting ini tuh harus lurus sih. Ini nggak natural. Iya, nggak naturalnya, karena kan dia bakal panjang nanti. Di parting bagian atas dan bagian samping, bagian atas dipisahkan.
Terus ininya dipisah nih, bagian samping sama belakang. Oh iya, dengan sekuping ya. Nah, yang pertama kita lakuin adalah motong bagian belakang, dibikin graduation. Ingat ya, graduation bukan gradation bukan. Yang benar itu graduation. Ya kalau diartikan emang wisuda, cuman di dalam rambut itu namanya bukan namanya, maknanya istilahnya adalah tingkatan. Jadi untuk mau mencapai wisuda kita kan ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, di rambut itu istilahnya itu maknanya itu adalah tingkatan dari pendek ke panjang. Jadi dengan biasanya teknik graduation itu pengangkatannya rata-ratanya itu 45 derajat. Bingung ya? Bingung ya? Makanya nonton. Jadi banyak beberapa yang dia langsung lihat hasilnya tanpa lihat prosesnya, terus nanya-nanya padahal udah ada jawabannya. Biasanya yang kayak gitu-gitu nggak gue jawab gitu. Bukannya sombong, karena ada di videonya harusnya ada ininya, ada jawabannya. Jadi dibikinin dulu Ji. Kenapa nih? Bikin graduation, belakangnya itu gini, tarik lurus. Kuliah dulu berarti nih. Tarik lurus terus segini 45 potong nih. Itu kalau 45 segini ya? Ya. Kalau 45 yang begini bisa, ini 90 nih. 90 kali. Setengahnya 90, 45 gini. Tapi kalau ini apa? Kalau ini gimana sih? Tapi kalau ini jangan ekspektasi buat hasilnya tuh jangan terlalu tinggi ya, karena sekarang itu kita belajar, bukan gua menangani customer. Gue belajar 45 derajat. Aduh, gue dengan susah. Enggak. Nih, sini. Gimana? Nggak salah, cuman ini lu kurang apa namanya, kurang apa ya, kurang pasti gitu, penarikan segala macamnya. Nih, penarikan ininya tuh harusnya ini. Terus disambungin ke belakang dan bikin kupingnya itu nggak ketutupan rambut. Sampingnya semuanya kita cross check, penarikannya itu horizontal. Kita cek udah sama semua apa belum. Biasanya sedikit doang sih. Dan di bagian samping kanannya samain sama samping kiri. Jadi buat teman-teman yang pengen potong gaya Korean style koma hair yang belah tengah atau apa ya, universalnya ya belah tengah sebenarnya. Ada beberapa rambut yang emang udah langsung jadi, itu kayak model rambutnya ada vokalis Yofi yang dulu ya, siapa? Dikta ya. Nanti munculin Dikta. Nah, Dikta itu rambutnya itu emang dia jenis rambutnya ikal, dan pas dibentuk dibikin pola belah tengah ya jadinya dia kayak Korean style. Padahal emang dari jenis rambutnya dia emang
emang udah ikal, udah jadi Korean gitu. Nah, buat teman-teman yang rambutnya nggak Korean style, jadi kita harus bentuk menggunakan hair dryer. Ya, kita masih cross check dengan pengangkatan horizontal. Pastiin semuanya itu sama rata dan sesuai sama pola yang dibentuk dari awal. Nah, biasanya gue kalau ngecek udah sama apa belum, kita lihat dari sini nih, tarik. Nah, panjangnya udah sama apa belum. Biasanya berasa kalau ditarik jatuh duluan berarti dia nggak sama. Coba dikit doang nih, sebelah kanan kurang dikit aja. Di sini ya? Oh, taruh. Udah sama sih, cuman dikit aja. Oh. Taruh. Jadi bagian ini juga nih. Kan kalau pakai apa namanya? Kalau pakai mesin kan kita ya ngebentuk ini nih. Kalau pakai gunting sini depan. Atasnya pakai polanya belah tengah. Nah, jadi untuk ke bagian enggak bagian atas doang sih, semua bagian kalau parting itu jangan sampai nggak rata gitu, harus benar-benar rata, harus benar-benar pasti. Jadi nanti hasilnya pun bakal maksimal, bakal bagus. Ini samanya. Bagian belakang ini dulu, samain ininya dulu nih. Jadi kan graduation. Nah, jadi bagian belakang nih, ini kan udah ada nih. Tuh, samain. Semuanya. Tarik samain. Belakang sama graduation. Fungsinya graduation apa sih? Graduation itu untuk membentuk bagian belakang itu jadinya kayak numpuk gitu, kayak apa ya? Kayak bulat gitu nih. Jadinya kayak mangkok. Nah, buat buat jenis-jenis bentuk kepala yang rata belakangnya, bagusnya itu dibuat graduation. Dan dia di bagian, nah dari bagian belakang ke depan kita buat patokannya belakang, dan ke depan tuh makin panjang. Iya. Ya, tinggal bagian terakhir ini. Bagian terakhir tuh cuman ini doang, apa namanya ya? Memastikan semuanya itu udah nyambung gitu. Kayak atasnya udah nyambung apa belum, terus ke sampingnya udah nyambung apa belum. Dan sedikit-sedikit aja paling biasanya. Ya, dan yang terakhir finishing itu biasanya ngambil apa namanya? Pakai gunting penipis. Ditipisin sedikit ujungnya. Keadaan basah.
Keadaan basah. Basah. Jadi kalau penggunaan gunting ini tuh jangan terlalu banyak, karena nantinya bakal jadi, kalau terlalu tipis jelek. Ini bagian terakhir sebelum gua hair dryer. Jadi gua pisahin dulu, dibikin agak belah tengah sedikit. Dan bagian hair dryer ini bagian untuk rambut Korean style yang koma ya. Bagian hair dryer ini bagian paling penting. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begitu hasilnya. Jadi sebenarnya ini nggak apa ya, maksudnya kita di sini tuh belajar, karena yang gue potongin pun bukan customer, emang sengaja model buat potong gitu. Jadi nggak ada ekspektasi yang harus gue tuju, nggak ada ekspektasi misalnya harus begini kemauan customer, nggak ada. Di sini motong bebas karena emang niatnya emang pengen belajar. Karena yang lagi rame itu potongan ini, potongan apa namanya, Korea, yang nggak terlalu tipis. Jadi yang lagi trennya model-model begini, banyak customer yang pengen begini. Kalau kalian rambutnya ikal, kemungkinan agak lebih gampang ya, karena model rambut koma hair atau Korean style ini emang dia pada dasarnya rambutnya itu dibiarin natural aja gitu. Jadi kalau kalian rambutnya ikal ya lebih bagus, lebih gampang natanya. Kalau lurus keriting itu yang agak susah ya, bukannya nggak bisa, cuman bisa, tapi ya menurut gue ya versi keriting aja dan versi lurus aja gitu. Kalau mau maksimal emang dia harus agak ikal. Kalau nggak ikal, kekuatannya itu di styling, dipakai hair dryernya gitu. Kalau rambut yang lurus jigrak itu nggak bisa ya? Yang jigrak Kayak kan ada rambut orang Asia ini, Cina nih, ya di koma itu nggak bisa tuh? Bisa karena kan ini potongnya panjang, nggak pendek. Jadi panjang dulu ya. Jadi nggak mungkin jigrak, dan kalau mau bikin kayak gini ya harus di blow, di hair dryer kekuatannya, atau enggak kalau pakai hair dryer nggak kuat, nggak bisa gitu dibentuk sampai ikal, pakai catokan begitu. Jadi emang sekarang itu lagi banyak yang pengen model begini, dan ya gue pun emang lebih seneng model-model begini. Gue udah nggak suka yang terlalu pendek kayak fade, taper, walaupun setiap harinya yang cukur sama gue masih ada yang bikin fade gitu. Cuman gue lebih sekarang itu lebih pengen yang model-model begini aja.
gitu. Terus kalau dari lu gimana Ji belajar model ini? Lumayan agak sulit ya untuk sulitnya itu di ini, di penarikan guntingnya sama posisi tangan itu harus pas gitu dan konsisten. Nah itu yang susah tuh. Iya. Sama cara ngambil gunting pun harus apa ya, harus posisinya harus sesuai banget. Dan gue banyak belajar sih di sini. Ya sedikit banyaknya ya udah mulai paham ya. Ya jadi intinya semua potongan di sini itu tekniknya nggak ada yang macam-macam, semuanya itu benar-benar teknik dasar. Jadi gua saranin kalau kalian pengen bisa motong model begini buat tukang cukur ya, itu harus belajar teknik dasar kayak graduation atau layering, terus belajar pengangkatan dan lain-lain begitu. Dan buat teman-teman yang mau cukur begini, usahain panjangin dulu sekitar 4 bulan atau enggak sebatas hidung, bukan depannya aja ya tapi rata, belakangnya juga, sampingnya, belakangnya semuanya rata, sehidung semua. Jadi bukan poni doang. Kalau poni doang agak susah. Jadi benar-benar harus rata semuanya, panjangnya itu benar-benar gondrong gitu. Nanti lebih gampang ditatanya, dipotongnya, dan mau ngebentuknya itu lebih enak karena panjang gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Buat kalian yang mau cukur di Jules Hairstylist di Tambun, itu nanti ada di deskripsi caranya gimana, jadwalnya, di follow aja Instagramnya @juleshairstylist. Dan mau potong sama gue biasa seperti biasa, kalian langsung aja cek Instagram gue, di sana ada jadwal, alamat, ada harganya juga. Jadi buat kalian yang nanya harga, alamat segala macam, itu nggak akan gue jawab karena semua infonya udah gue taruh di Instagram. Bahkan di YouTube pun ada beberapa YouTube gue yang ngebahas cara bookingnya itu gimana begitu. Tapi sekarang lagi stop cukur dulu karena masih ada wabah virus corona. Sementara gua itu masih stop cukur dulu sampai kondisinya aman, karena ya sebagai warga negara gua biar lebih cepat gitu selesainya, Membantu pemerintah. ya membantu pemerintah biar lebih cepat selesainya begitu. Oke, jangan lupa juga follow Instagramnya Panji di @panji_anggaras. Panji_anggaras nanti ada di situ, atau enggak nanti di deskripsi juga gua jelasin lagi. Buat kalian yang mau beli produk segala macam, alat, itu gua taruh di deskripsi. Semuanya itu gua taruh, alat yang gua pakai, belinya di mana, nanti tinggal klik aja link di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Satu lagi, Apa? jaga kesehatan buat teman-teman yang di luar sana, tetap di rumah aja, stay at home, jaga kesehatan ya. Oke, sekian dan jangan lupa sisiran. Apa ya? Jadi berisik banget sih lu. Masuk suaranya. Diam dulu. Masih, diam. Jujur mana aja. Lanjut. Sampai mana tadi? Bebas.